Ya, nggak apa-apa, Krista. Mau dilanjut sama Krista ini recordnya. Sok di record ya. Nah, jangan sampai putus ya. Kan ini ada dua cabang nih. Jangan sampai putus. Jadi, yang kecil itu lanjut ke sini, yang besar juga lanjut ke sini gitu. Jangan sampai ketinggalan tanda panahnya ya. Tuh, tadi jangan lupa ada labelnya juga, yaitu iya dan tidak gitu. Ini aku lagi record saja. Terus tadi konektor bentuknya bulat. Seperti tadi ya yang contoh yang bagian ini. Kalau yang ini, yang kayak segi lima ya, dua, tiga, empat, lima. Segi lima yang ke bawah, yang madepnya ke bawah, itu offline konektor. Sama offline konektor, tapi bedanya dengan konektor. Sama-sama konektor ya, tapi bedanya dengan konektor yang bulat adalah kalau kita beda halaman. Kalau ini kan sama ya, dalam satu slide yang sama. Misalnya kalau kita mau bikin di Word gitu ya. Mana? Ini halaman. Oh, seperti apa? Kenapa? Kenapa? Enggak ya, kepecet ya, ada aku kaget. Nih, misalnya ya di Word gitu, ini halaman ke satu, terus ternyata nggak cukup gitu ya, kita pindah ke halaman kedua gitu ya. Kalau beda halaman itu bukan bulat, tapi segi lima yang madepnya ke bawah gini. Ini juga segi lima gitu. Nah, gini. Kalau beda halaman ya. Tapi kalau misalnya yang ini, karena ada dalam satu slide yang sama, ya pakai lingkaran gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman bikinnya di Word atau di slide, tapi beda slide, gitu ya, itu pakainya yang segi lima yang madep ke bawah kayak gini. Dan labelnya harus sama ya. Misalnya ini nyambungnya ke sini, berarti ini dan ini harus sama. Tapi kalau misalnya ada lagi ya, di sini labelnya yang beda B, terus misalnya di sini B lagi gitu. Jadi labelnya sama untuk menunjukkan yang ini tuh nyambungnya kemana gitu, yang ini nyambungnya kemana. Kalau misalnya ini A lagi kan nanti bingung ya nyambungnya kemana, ke sini atau ke sini gitu. Jadi harus identik lah gitu namanya ya. Ini sih ya pokoknya gitu lah ya. Terus kalau ini untuk predefine proses yang menyatakan penyediaan tempat untuk memberi harga awal. Contohnya kayak tadi ya di awal X sama dengan satu, misalnya Y sama dengan 2, itu berarti pakai predefine tadi. X sama dengan satu gitu. Terus Y sama dengan 2 gitu. Untuk memberikan harga awal seperti ini. Baru setelah ini misalnya proses ya. Z sama dengan X ditambah Y kayak gitu ya. Gitu sih. Itu predefine proses. Terus kalau misalnya kita keluarannya itu di print, dicetak gitu ya, pakai simbol yang seperti ini. Dan untuk menyatakan flow atau arus dari prosesnya dari itu pakai tanda panah gitu ya, yang bagian sini. Oh. Untuk
biar lebih paham membuat flowchart, kita akan kasih contohnya ya. Misalnya untuk menghitung luas lingkaran. Inputnya itu radius, prosesnya itu V kali radius, dan outputnya luas. Kita mulai dari terminal awal dulu ya, jangan lupa mulai. Setelah itu, kita terima inputnya ya. Inputnya jangan lupa pakai flow. Oh ya, kita ini dulu ya, kan ada V. Itu kan udah jelas 3,14 ya. Jadi kita pakai yang ini, yang pre-define proses. Setelah itu, baru kita terima inputnya. Inputnya adalah radius. Setelah itu, udah ada nih V sama radiusnya, kita hitung luasnya. Luasnya pakai V kali radius, simbolnya karena dia proses menghitung luas gitu. Jadi pakai persegi panjang. Setelah itu didapat luasnya, kita tinggal tampilkan outputnya. Outputnya luas. Gitu ya. Setelah ditampilkan outputnya ya selesai kan, nggak ada permintaan apa-apa lagi. Jangan lupa halt step alias terminal akhir yaitu selesai gitu ya. Nanti bikin flowchart ada ya di ujiannya. UTS ya, UTS. Oke. Selanjutnya kita mau menampilkan bilangan 1 sampai 100. Inputnya nggak perlu diinput karena bilangannya udah jelas kan ya, mulai dari 1. Jadi nanti kita kasih X sama dengan 1 kayak tadi ya. Gitu. Jangan lupa kita mulai. Terus ada predefined proses, bilangan sama dengan 1 karena mulainya dari 1. Setelah itu kita cetak bilangannya 1. Karena bilangan sama dengan 1 kita cetak ya, bilangan 1. Nanti outputnya 1. Seperti ini ya, outputnya 1. Setelah itu kita tambahkan bilangan sama dengan 1 supaya nanti satunya ini berubah jadi 2 gitu. Ini bilangan ya. Gitu. Setelah itu, kalau bilangannya kurang dari sama dengan 100, kita print lagi, terus tambah lagi, terus seperti ini namanya looping ya. Dan kalau tidak, maka selesai. Gitu. Di bagian sini, ini ada looping. Dan yang ini yang jadi ini belah ketupat ya, belah ketupat ini adalah tadi percabangan branch gitu ya. Jangan lupa dikasih labelnya iya sama tidak gitu ya. Contohnya gitu. Jadi ini langkahnya ya output bilangan karena bilangnya sama dengan 1 di print 1. Bilangannya 1 terus ditambah 1 jadi 2. Yang tadinya 1 jadi 2. Karena bilangan kurang dari 100 iya, maka print lagi outputnya bilangan. Jadi 2. Ini outputnya ya. Terus ditambah lagi 1. Yang tadinya 2 jadi 3. 3 apakah kurang dari 100? Iya. Maka print lagi 3. Terus ditambah lagi 1. Jadi bilangannya 4. Apakah 4 kurang dari 100? Iya. Maka print lagi 4. Terus ditambah lagi 1. Gitu ya. Seterusnya sampai 100. Kalau misalnya udah lebih dari 100 maka selesai gitu. Kalau kita melihat bentuk flowchart seperti ini, jadi lebih mudah untuk membuat programnya ya. Misalnya di bagian sana ada loopingnya, di bagian sana ada if-nya.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Karena masih ada waktu ya, kita sampai jam 9. Kita mau install Python dulu ya, supaya nanti minggu depan kita langsung oh, ya. Hmm, supaya minggu depan kita langsung bikin kode Python. Python ini adalah bahasa pemrograman interpretatif yang dapat digunakan di berbagai platform, baik itu Windows, macOS, atau Linux. Python merupakan salah satu bahasa pemrograman populer yang berkaitan dengan data science, machine learning, dan Internet of Things. Makanya kita pakai Python di sini karena nanti kita kan mau belajar machine learning sama IoT ya. Jadi kita di mata kuliah ini pakai Python. Bahasa ini pertama kali muncul tahun 91, dirancang oleh seorang bernama Guido van Rossum, dan sampai saat ini masih dikembangkan oleh Python Software Foundation. Nah, bahasa Python ini mendukung hampir semua sistem operasi termasuk Linux ya. Makanya tadi aku nanya ada yang pakai Linux nggak? Ternyata nggak ada ya. Kebanyakan di sini pakainya Windows dan ada seorang yang macOS. Tadi aku udah kasih kan tutorialnya gitu. Kemudian ada juga yang ternyata Windows-nya XP ya. Kalau pakai Windows XP nggak bisa ya pakai Python yang diinstal. Jadi pakai online Python dulu ya sebentar. Gitu. Yang penting udah tahu cara installnya nanti kalau misalnya di tempat kerja atau kalau nanti ganti laptop itu ya bisa installnya. Nah, kelebihan dari Python ini, Python digunakan secara luas, termasuk tiga besar bahasa pemrograman yang digunakan beberapa tahun belakang karena banyak yang pakai, jadi banyak tutorial juga di internet. Kemudian Python memiliki sintaksis yang sederhana dan mirip dengan bahasa Inggris, jadi nggak ribet gitu ya dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain yang harus ada titik komanya, yang harus, nah kalau Python nggak perlu ada titik komanya gitu ya. Python dapat berjalan di berbagai macam sistem operasi, tadi Windows, Linux, macOS. Python berjalan di dalam sistem interpreter, artinya bahasa baris kode pemrograman ini akan segera dieksekusi setelah ditulis. Jadi setelah ditulis langsung dieksekusi gitu ya. Python dapat diperlakukan dengan cara prosedural atau berorientasi objek atau bikin fungsi juga. Nah, untuk yang prosedural dan fungsi kita akan belajar di mata kuliah ini ya. Tapi untuk yang pemrograman berorientasi objek kita nggak belajar di sini gitu. Adapun kalau teman-teman pengen tahu pemrograman berorientasi objek, bisa coba-coba sendiri atau diskusi di luar jam kuliah ya dengan aku. Kemudian Python memiliki sintaks yang memungkinkan pengembang untuk menulis program dengan ringkas daripada bahasa pemrograman lain. Python bersifat interpretatif, juga banyak digunakan untuk prototyping, scripting dalam pengelolaan infrastruktur, hingga pembuatan website berskala besar. Jadi Python ini bukan hanya untuk mengolah data ya, tapi bisa bikin website juga. Kemudian Python menjadi keharusan untuk kita yang mau mempelajari dasar-dasar pemrograman dan pengolahan data atau machine learning gitu. Terus Python juga punya library yang luas yang memungkinkan kita mengembangkan ke bidang-bidang lainnya. Beberapa library yang terkenal ini adalah Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch. Jadi kalau kita mau kayak melakukan klasifikasi atau clustering ya untuk machine learning, terus untuk prosedur-prosedur statistika juga kita nggak perlu ngoding dari awal, cukup pakai library gitu.
Kemudian bahasa Python juga memiliki kurva pembelajaran yang sangat landai, jadi nggak terlalu cepat berubahnya gitu ya. Jadi cocok untuk kita yang belajar pemrograman pertama kali, dan kemudian pembacaan dan kemudahan mempelajari sintaksisnya gitu. Kenapa kita pilih Python di mata kuliah ini? Kayak gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau belajar bahasa pemrograman lain juga sangat-sangat boleh. Nah, tadi kan kita udah download ya, download Python dan Notepad-nya. Udah belum? Udah atau belum? Oke, anggap Ya, aja sudah, Bu. udah ya. Oke, Udah, Bu. udah. Oke. Nah, kalau udah, nanti kayak gini kan ya. Ini ya, Python 3.11.5, kita klik 2 kali. Nanti akan muncul, tuh kan laptop aku tuh lama banget. Mana lagi nggak muncul-muncul. Oh, ini dia. Ini eh, sebenarnya aku udah install sih Python-nya, tapi aku nunjukin cara-caranya aja ya. Yang pertama, ini akan tampilan seperti ini. Kita jangan lupa untuk klik add python.x to path. PATH ya, klik centang di sini. Jangan lupa. Baru setelah itu install now. Jadi centang dulu yang ini. Kan tadinya nggak dicentang ya. Centang dulu yang ini, terus klik yang install now. Ini kan ya? Oh iya, udah. Nanti dia proses untuk installingnya ya. Sambil kita tunggu yang proses install Python, kita install Notepad++-nya. Sama ya, kita klik 2 kali. Terus pilih yang English. Oke. Oh iya, udah. Klik yang English, terus oke. Udah gitu, kita tinggal next. I agree. Next. Next. Terus-terus aja next-next sampai install ya. Nanti dia akan proses install, tapi di sini aku nggak install karena udah install sebelumnya. Nanti kalau udah, di sebelah sini akan muncul Notepad, Notepad plus plus. Gitu. Nanti untuk Python-nya ditunggu aja ya. Aku sebenarnya udah install sih. Kalau udah install, udah berhasil install, ciri-cirinya adalah di sininya ada mana? Nih, Python. Python di sini ya. Python 3, aku installnya 3.10. Nah, di sini ada idle, Python, Python manual, Python modul. Terus untuk mengecek apakah hmm, Python-nya itu udah masuk ke path atau belum, teman-teman di control panel ya. Cek di control panel. Oh, oh, loading. Oh, tidak. Ini kalau udah muncul kayak gini bisa ya. Oke.
Terus misalnya 1 ditambah 2 itu bisa langsung ya. X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Kan? X ditambah Y dengan 3. Oke, kita ke kontrol panel dulu ya. Kontrol panel. Nah, ini. Yang satunya yang mana? Yang notepad. Nah, udah muncul kontrol panelnya. Kita cari aja di ini sistem security. Di bagian sistem, klik ya di bagian sistem. Oh, lalu kita di sini aja di search. Kita ketik PATH. Nanti di sini ada ini ya. Edit environment variable for your account. Kita klik. Nah, muncul ini environment variable. Di sini ada path ya, PATH ya. Di sini di bagian user variable for nama usernya. Teman-teman klik yang path, terus klik edit. Nah, teman-teman cek apakah di sini udah ada Python atau belum. Harusnya tadi kalau udah centang itu di awal, dia otomatis masuk ke sini ya. Kalau belum, teman-teman coba masukkan yang ini. Folder yang tempat ada Python-nya tadi. Teman-teman install Python-nya di mana? Masukin ke sini. New. Di Kopas gitu ya. Itu karena tadi kita udah centang di awal. Yang tadi loh yang awal muncul itu dicentang add to path. Nanti dia otomatis masuk ke sini. Kalau udah ada ini, kita bisa jalankan Python. Kalau udah ya oke ya. Oke. Sini kita udah install Python sama install Notepad++-nya. Sebenarnya tonton bisa sih ya, maksudnya nulis kode langsung di sini. Tapi kan kalau di sini tuh nggak bisa di-save, nggak bisa disimpan untuk nanti dijalankan lagi gitu. Jadi ini cuma sekali jalan doang gitu, kayak misalnya tadi ya ini X tambah Y gitu ya. Cuma sekali jalan doang nggak bisa diapa-apain. Tapi kan kita pengennya nanti kalau mau belajar lagi gitu ya nggak perlu ngetik lagi. Jadi kita pakai text editor supaya nanti bisa disimpan terus dijalankan kembali gitu. Text editornya macam-macam, boleh pakai Notepad++ atau tadi ya yang udah dijelaskan, tapi di mata kuliah ini kita pakainya yang Notepad++ gitu. Ini dari kuliah yang tahun kemarin. Nah, kita bikin ini baru, file baru ya. Nonton udah berhasil semuanya. Kalau udah berhasil bisa kayak gini ya, ada Python-nya, terus di yang path-nya tadi itu udah ada Python-nya. Dengan environment variable.
Ouch. Tuh. Apakah ada kendala waktu installnya? Kalau ada kendala di screenshot aja Mas. Kirimin ke WA ya. Kalau ada kendala di screenshot terus kirimin ke WA supaya nanti aku bisa bantu. Oke, kita sambil lanjut materi ya nanti. Kita akan bikin kode dari sini, dari yang ini dulu, yang luas lingkaran dulu ya. Kita kan dari mulai, terus kita definisikan dulu P-nya 3,14, terus menerima input, terus kita hitung luasnya, terus outputnya luas. Nah, kita akan mulai dulu. Kita tadi kan predefine dulu ya, P misalnya. P sama dengan 3,14. Udah gitu, kalau di Python nggak perlu kayak C ya. Kalau di bahasa C itu harus kayak float gitu ya. Ada titik komanya gitu. Tapi kalau di Python ya nggak perlu pakai keterangan kayak gini, dia akan secara otomatis mengidentifikasi bahwa P itu adalah bilangan pecahan gitu. Setelah itu kita masukkan inputnya. Nah, misalnya kita radius gitu ya. Radius itu kita terima dari input user. Input. Sebenarnya gini juga udah cukup sih. Nanti dia akan menerima input dari user. Tapi kita bisa masukin juga teks kayak misalnya silakan masukkan radius itu misalnya dalam sentimeter gitu ya. Gitu. Jangan lupa ini ya. Jadinya bisa pakai yang satu gini atau dua, tapi harus sepasang gitu ya. Kalau dua ya dua-duanya dua. Ya, setelah itu kita hitung luas sama dengan Pi dikali radius dikali radius. Gitu. Setelah luas, ya kita print misalnya pakai luas lingkaran, gitu. Lingkaran adalah luas tambah luas tambah misalnya sentimeter persegi. Setelah kita selesai, kita save. Nah, cara save-nya diperhatikan ya, jangan TXT, tapi pilih yang ini ya. Python file nih, yang .py ya. Pilih yang Python file atau .py. Kok aku jadi kayak lagi ini ya. Terus misalnya ini kuliah 2 gitu ya, kuliah atau luas lingkaran gitu, luas lingkaran .py ya. Udah kita pilih .py, terus save. Udah, nanti yang tadinya ininya merah jadi biru. Kalau udah biru berarti filenya udah tersimpan gitu ya. Kalau merah berarti filenya belum tersimpan. Yang bagian ini ya, yang kayak gambar disket. Kalau kayak gini kan nih, merah ya berarti ada bagian yang belum tersimpan. Kalau udah biru